Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Adik-adik, yuk Kak Lisa meminta kalian untuk absen dulu yuk di bawah di kolom komentar. Teman-teman bisa menulis nama kalian dan juga nama kelas kalian. Ayo, masih inget nggak nama kelasnya? Kak Lisa ingetin ya, ada Pison, ada Gihon, ada Tigris dan juga Eufrat. Jangan lupa absen di kolom komentar ya. Sudah? Oke. Hari ini kita kembali berjumpa untuk bersama-sama beribadah di Sekolah Minggu GKI Batu. Meskipun masih di rumah masing-masing ya. Adik-adik, hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kak Lisa mau mengajak teman-teman semuanya yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Yuk kita berdiri yuk. Oke, terima kasih. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tahu kan adik-adik? Bergerak bersama-sama bareng Kak Lisa ya. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita pujikan lagu ini sekali lagi dengan lebih semangat. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Gantian kakinya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Silahkan duduk adik-adik. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, yuk kita sama-sama menyerahkan ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Kiranya Tuhan menolong kami semua, teman-teman, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik, tema kita hari ini adalah berdoa bersama yuk. Nah, itu temanya. Tapi nanti kita akan sama-sama belajar lebih lanjut tentang tema ini dan akan disampaikan oleh Kak Dewi. Nah, Kak Lisa mau tanya nih ke teman-teman semua yang ada di rumah. Biasanya kalian kalau berdoa itu berapa kali sih dalam sehari? 1 kali? 2 kali? 3 kali? Atau lebih dari 3? Adik-adik, selain rajin berdoa, kita juga harus membaca firman Tuhan setiap hari. Seperti lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Tahu lagunya kan adik-adik? Nah, melalui lagu ini kita belajar bahwa kalau kita mau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus, kita harus rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa. Yuk, Kak Lisa mengajak kita semua nyanyi bersama lagu ini ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh
Adik-adik, sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Lisa mau mengajak kita semua untuk belajar satu lagu baru nih. Judul lagunya adalah 5 Jari. Gampang banget kok gerakannya. Adik-adik bisa mengikuti gerakan Kak Lisa ya. Cuman pakai tangan kanan sama tangan kiri aja kok. Coba dilambaikan dulu tangan kanan dan tangan kirinya. Oke, terima kasih. Kak Lisa akan mencontohkan lagunya satu kali. Setelah itu kita akan menyanyikannya bersama-sama ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat jendela. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku mulai berdoa. Kita bunyikan lagu ini sekali lagi. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat jendela. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku mulai berdoa. Dengan sikap berdoa, mari kita sama-sama menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, kami kembali berterima kasih karena kami sudah memuji Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman-Mu juga. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa mengerti isi firman-Mu dan bisa melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Tentunya bersama Kak Dewi. Oh ya, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, coba lihat di depan ini ada apa. Iya, betul sekali. Ini lidi. Mau diapain ya? Kak Dewi mau kasih contoh sesuatu. Oke, coba lihat lidi ini. Ini hanya satu. Kira-kira kalau kita patahin, bisa patah nggak ya? Wah, mudah sekali patahnya. Ya, mudah sekali patahnya. Dia nggak kuat. Itu satu. Tapi kalau seandainya banyak, kira-kira kuat nggak ya? Kira-kira cepat patah nggak ya? Yuk kita coba yuk. Ternyata kalau banyak susah patahnya. Ya kan? Susah patahnya. Susah sekali. Nah, ini lidi ini sebagai contoh firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pada pagi hari ini. Sudah siap Alkitabnya? Oke, kalau sudah siap, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kisah para Rasul itu di Perjanjian Baru, ya. Kisah para Rasul pasal 1, Kisah para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14. Sudah? Kisah para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14.
Adik-adik di rumah, lihat Alkitabnya ya, Kak Dewi akan bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yakobus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, adik-adik, itulah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Seperti contoh tentang lidi tadi, tema firman Tuhan hari ini adalah doa bersama yuk. Ternyata pada waktu itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sebelumnya Tuhan Yesus memberi perintah kepada mereka. Jangan kembali, tetapi tetaplah di Yerusalem sampai Tuhan menggenapi janjinya. Janji apa? Tentang Roh Kudus. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Tempat itu tidak terlalu jauh. Setelah sampai di Yerusalem, mereka, para rasul tadi, Alkitab mencatat ada berapa orang? Ya, betul, ada 11 orang. Tetapi ternyata bukan hanya mereka saja. Tetapi Alkitab juga mencatat ada beberapa perempuan, termasuk di sana Maria Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Setelah mereka sampai di Yerusalem, mereka tiba di rumah di tempat mereka menginap. Mereka naik ke atas. Di sana mereka berkumpul bersama-sama. Dalam sebuah ruangan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Di ruangan itulah mereka menanti apa yang Tuhan Yesus sudah katakan kepada mereka. Janji turunnya Roh Kudus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mereka dalam ruangan itu bukan ngerumpi, bukan cerita, bukan ketawa-ketawa atau gosip, bukan. Tapi para rasul itu bersama Maria Ibu Yesus dan juga saudara-saudara Yesus, mereka melakukan sesuatu, yaitu berdoa bersama-sama. Kak Dewi, kenapa mereka harus berdoa? Iya, mereka berdoa ada dua hal. Yang pertama, masih banyak orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan pengikut Yesus. Itu artinya di luar sana ada ancaman untuk para pengikut Yesus, termasuk para rasul ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa mereka harus berdoa bersama-sama? Yang kedua adalah mereka menantikan sesuatu yang sesungguhnya mereka juga nggak mengerti. Menantikan sesuatu yang tidak kasat mata atau nggak bisa dilihat. Kapan nih datangnya? Nggak tahu. Nah, untuk itulah para murid bergandengan tangan, dan di Alkitab dikatakan di ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
ketika mereka bersatu hati, berdoa bersama-sama, apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka dapatkan? Yang pertama, mereka memperoleh kekuatan, sukacita untuk tetap setia menantikan janji Tuhan tentang turunnya Roh Kudus. Yang kedua, melalui doa bersama-sama dengan sehati, mereka memperoleh damai sejahtera. Tidak ada rasa takut. Sekalipun di luar sana ada ancaman yang kapan saja datang menghampiri para rasul ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini seperti yang dialami, yang dilakukan oleh para rasul, bagaimana mereka berdoa bersama-sama. Ya, Kak Dewi juga mau belajar bersama dengan adik-adik bagaimana caranya supaya kita dalam sebuah persekutuan untuk tetap saling mendukung, saling mendoakan. Nah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, kita bisa belajar bersama-sama. Pertama, benar, doa itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi harus rajin-rajin berdoa ya. Yang kedua, berdoa juga memiliki unsur persekutuan. Seperti kita kalau di sekolah minggu, ketika kita ke gereja, kita bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu, orang tua, saudara seiman di dalam gereja, kita ibadah bersama dan juga saling mendoakan. Dan yang ketiga, tugas Kak Dewi dan juga adik-adik di rumah dan juga orang tua di rumah. Jadikan doa bersama sebagai gaya hidup. Artinya apa? Setiap hari, yuk sama-sama kita mulai doa bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Kak, ini kan pandemi. Kita nggak bisa sekolah minggu nih. Kita nggak bisa ke gereja. Nah, untuk itulah Kak Dewi mau kasih tahu doa bersama dengan keluarga. Ajak papa mamanya, kakaknya, adiknya. Kalau ada opa omanya juga boleh. Seisi keluarga bersatu hati berdoa. Ya, bisa juga kalau mau berdoa atau mendoakan bisa lewat telepon, video call, atau sekarang lebih banyak lagi nih, bisa beberapa orang lewat Zoom, ya. Kita bisa saling mendoakan dan menguatkan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita berdoa bersama-sama, kita memperoleh kekuatan dan sukacita ketika bahkan menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, ya. Di tengah pandemi ini tidak mudah, untuk itu kita membutuhkan doa bersama-sama, saling mendoakan. Oke? Siap? Ya, Kak Dewi juga belajar, adik-adik juga belajar, dan jangan lupa diterapkan di rumah ya. Puji Tuhan. Ya. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan ingat ya, doa bersama. Ayat hafalan kita buka Alkitabnya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14a. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14a. Kak Dewi bacakan ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sekali lagi, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14a. Demikian firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kak Dewi yang akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sangat senang, kami bersyukur
kami bisa belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti apa yang sudah dijelaskan pada pagi hari ini, kami mau belajar Tuhan untuk senantiasa berdoa. Apakah itu berdoa secara pribadi, terlebih lagi berdoa bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama keluarga kami, bersama teman-teman, dan juga persekutuan di gereja kami, dan juga di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami pada hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Dewi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati juga semua anak-anak yang sudah mendengarkan, bahkan orang tua yang juga ikut mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Adik-adik, sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye. Teman-teman, kita bersyukur ya untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Dewi. Kita ucapkan terima kasih sama-sama ya. Kita bilang terima kasih Kak Dewi, gitu. Bisa kan? 1, 2, 3. Terima kasih Kak Dewi. Ya, teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan satu pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Nah, kuis atau pertanyaan di ibadah sekolah minggu hari ini adalah: apa ayat hafalan untuk hari ini? Sekali lagi, apa ayat hafalan untuk hari ini? Tadi Kak Dewi sudah menyebutkan ayatnya kan? Nah, adik-adik tinggal menjawab dengan selengkap-lengkapnya ayat hafalan yang sudah disebutkan oleh Kak Dewi tadi. Tapi adik-adik bisa menjawabnya dengan cara mengirimkan video, dan adik-adik bisa menyebutkan ayat hafalannya secara lengkap, kemudian video tersebut dikirimkan ke grup WhatsApp Komisi Anak GKI Batu. Kak, kalau nggak bikin video bisa pakai cara lain nggak? Oh bisa. Adik-adik bisa mengirimkan voice note. Nah, bisa direkam deh suara adik-adik terus dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke? Siap, mantap. Kalau begitu, sekarang kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan bisa adik-adik letakkan di dalam sebuah amplop, dan amplop tersebut bisa digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Sambil memberikan persembahan, kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapa, Ku Datang Padamu. Teman-teman semuanya yang ada di rumah, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat. Yuk kita ambil sikap doa yang baik. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kak Lisa akan memimpin doa untuk kita semua. Tuhan Yesus yang sudah baik kepada kami, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami,
tempat di mana kami tinggal, yaitu Indonesia. Tuhan, saat ini Indonesia dan juga negara-negara yang lain masih berjuang untuk menghadapi virus COVID-19. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, kiranya Tuhan boleh menolong mereka supaya semua kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dapat membawa kebaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami juga mohon ya Tuhan, berikanlah kesehatan kepada kami semua, kepada anggota keluarga kami yang mungkin saat ini belum bisa kami temui karena berada jauh di luar kota. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami semuanya. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, gak terasa nih, sebentar lagi kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Kak Lisa mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri lagi. Yuk, bangkit berdiri yuk. Sudah? Terima kasih. Kita akan sama-sama menutup ibadah kita pada hari ini dengan memuji Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari. Bisa? Yuk kita sama-sama bernyanyi sambil bergerak ya. Kedua tanganku mempunyai jari, dirapatkan, direnggangkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua kakiku mempunyai jari, kedua kakiku mempunyai jari, dirapatkan, direnggangkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita sekali lagi di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau memberkati dan melindungi kami di sisa aktivitas kami hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau memberkati dan memberikan kesehatan untuk kami semuanya. Ajar kami Tuhan untuk bisa menerapkan firman-Mu yang sudah kami pelajari tadi di dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya untuk menjadikan doa bersama sebagai gaya hidup kita setiap hari. Ajak papa, mama, kakak dan adik untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dan
Jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8:30 pagi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.